Korupsi merupakan kata yang tidak asing yang sering kita dengar. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptus, yang berarti berubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan orang lain. Lalu, apa sih penyebab korupsi? Korupsi dapat terjadi karena beberapa faktor, di antaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan suatu sifat yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Dasar perilaku korup menurut faktor internal disebabkan dari adanya sifat tamak seseorang yang seakan selalu merasa tidak pernah cukup dengan apa yang diperolehnya, serta gaya hidup yang konsumtif, di mana setiap manusia akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak akan terus berkurang, namun senantiasa terus bertambah. Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang mempengaruhi terjadi atau tidaknya perilaku korup. Faktor eksternal ini diantaranya adalah faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Kesemua faktor tersebut dapat saling berkaitan dan saling berpengaruh karena antara satu faktor dengan faktor yang lainnya bisa saling tarik-menarik. Orang-orang yang ada di negara berkembang masih sangat sedikit yang peduli terhadap negaranya, sehingga para penguasa memiliki celah yang besar untuk melakukan korupsi. Salah satunya terjadi di Indonesia. Dampak dengan adanya korupsi di negara berkembang adalah menghalangi perekonomian untuk rakyat, sehingga rakyat akan semakin sengsara. Selain itu, berdampak pula pada harga barang dan jasa di suatu negara. Banyak pengusaha besar yang menyuap para petinggi pemerintah agar para pengusaha bisa mempermainkan harga dengan seenaknya sendiri. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada kebutuhan rakyat kecil yang semakin tidak berdaya. Cara yang paling baik agar korupsi dapat ditekan dan dihilangkan di negara Indonesia ini adalah dengan cara memperbarui sistem birokrasinya, menerapkan sistem hukum yang tegas, dan menekan agar kasus korupsi tidak terjadi lagi. Birokrasi yang lebih transparan menjadikan setiap masyarakat bisa mengawasi pejabat negara tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi. Pengawasan bisa dilakukan dengan kerjasama bersama media pers, agar kebijakan pemerintah dapat diketahui dan dimengerti oleh seluruh masyarakat. Kita sebagai mahasiswa memiliki peran penting untuk mewujudkan negara anti korupsi. Mahasiswa dapat memulai dari lingkup yang lebih kecil, yaitu menciptakan lingkungan kampus yang berintegritas. Hal ini disebabkan karena mahasiswa merupakan calon pemimpin bangsa di masa depan. Maka mereka harus melatih diri sejak dini untuk menghilangkan perilaku-perilaku koruptif. Kemudian, mahasiswa juga dapat berperan untuk melakukan pencegahan dengan terjun langsung ke masyarakat. Mahasiswa dapat mensosialisasikan segala hal yang merupakan pencegahan terjadinya korupsi dan menghilangkan budaya perilaku koruptif di masyarakat. Mahasiswa juga harus mengontrol segala kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Pemerintah butuh untuk diawasi dan dikritisi supaya terwujud kebijakan-kebijakan yang dapat menghasilkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Termasuk hal terkait pemberantasan korupsi. Mahasiswa bisa menuntut pemerintah untuk lebih aktif dan serius dalam segala upaya pemberantasan korupsi.